Kembali lagi dengan saya Dian. Mungkin ada yang nggak tahu nih siapa Dian ya kan. Aku Dian, kita dari Fox Red Club. Nah, mungkin teman-teman nih yang mungkin nggak tahu ya, apa itu Fox Red Club? Kita adalah komunitas, apa nih? Komunitas trading, melek investasi yang bakal ngajarin kalian dari kalian nggak bisa apa-apa menjadi orang yang luar biasa. Yeay! Hari ini kita Fox Red Club bersama dengan sekolah Unika. Wah, bukan Unika bacanya. Unika de La Salle dari Manado. Halo Manado. Manado nih kalau nyapa apa ngomong ya, Pak? Pak lagi saya ngomongnya siapa nih? Jo. Kalau orang nyapa Manado tuh apa bahasanya? Saya kurang paham ini. Udahlah pokoknya skip. Oke, kalau lagi gitu. Teman-teman, ini kita punya ada yang chat tiba-tiba. Sama Kak cara nyapanya. Oh, sama. Saya kira berbeda. Nah, hari ini saya punya kedatangan tamu. Nah, makanya saya mau nanya sama beliau nih. Kalau misalnya halonya orang Manado seperti apa? Nanti kita langsung tanyakan ya. Dengan Bapak Wayne Ramsey. Yeay. Bapak, selamat datang Bapak. Kameranya kelihatan nih. Bapak itu kelihatan Pak langsung jeng-jeng gitu. Oke, lumayan. Bapak, Pak Wayne ini mungkin ada yang nggak tahu. Halo semua, selamat. Jam berapa di sana nih? Katanya 1 jam lebih cepat ya Pak? Berarti sudah mau setengah 4. Setengah 4. Sudah mau setengah 4 sore. Nah, halo semua, salam kenal. Saya Wayne. Pak Wayne ini adalah founder Prime Academy. Jadi apa itu Prime Academy? Prime Academy juga sebagai lembaga pendidikan trading buat teman-teman yang memang mau belajar. Itu teman-teman nanti bisa langsung untuk akses ke websitenya di primeacademy.id. Oke. Nah, Pak Wayne. Yes. How are you? Pak Wayne, saya mau nanya nih Pak. Udah lama, ini baru pertama kali diundang lagi ya. Kayaknya udah lama nggak ngundang saya ya. Kemarin saya ngundangnya Rano Karno mulu Pak. Rano Karno. Iya, Rano Karnonya ada di belakang ya kan. Bemonya udah dijual belum? Bemonya Rano Karno. Coba ditanya tuh Pak, ntar saya tanya, Bang Rano Karno. Ya, ini senang saya mau sapa teman-teman juga yang ada di Manado ya. Unika de La Salle Manado. Pastinya ada dosen-dosen ini saya lihat juga chattingannya. Ada dosen, ada teman-teman yang tadi semester berapa? Semester 7 ya, yang lagi mau persiapan skripsi. Ada yang manajemen keuangan, ada yang accounting, ya ada yang mungkin yang dari bidang studi yang lain. Nah, ini berarti semua meluangkan waktu buat kita nih Dian. Buat sore ini kita belajar santai lah. Betul. Ini kalau mau dibilang podcast santai. Kita hari ini cerita aja, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Cheat and chat. Jadi, karena teman-teman ini udah ada banyak, saya nggak tahu sih kalau teman-teman sekarang semester 7 ini berarti kelahiran tahun berapa ya? Berarti semester 7 itu paling tahun berapa ya? 20 tahun. 98. 99 lah. 99 2000. Ya. Oh, 99 Kak. Ada yang nyaut kan? 99 saya seneng nih kalau saya ngomong ada yang nyaut tuh seneng gitu. Jadi saya nggak ngerasa saya dikacangin. Oke. Nah, pas banget nih Pak Wayne. Sesuai dengan judul kita hari ini adalah apa nih judulnya? Cerdas berinvestasi generasi Z. Generasi Z ya. Z. Teman-teman ini kan 99 nih, berarti masuk ke generasi Z ya kan Pak. Nah, kalau saya, ada yang nanya, kalau kamu saya generasi A. Generasi A. Udah tua saya. Jangan ada yang nanya saya umur berapa. 2000 Kak. Waduh, 2000 generasi Z juga berarti. Nah, ini pas nih buat teman-teman yang dari kelahiran tahun 99 sampai tahun 2000, pokoknya dari tahun 98 lah, itu sudah masuk generasi Z. Nah, itu sangat pas sekali dengan tema kita hari ini, yaitu cara berinvestasi. Buat teman-teman saya mau kasih info juga, kalau berinvestasi itu tidak harus di luar, dan misalnya nggak harus nih, harus punya uang banyak dulu. Dari nyicil-nyicil itu bisa jadi uang yang besar, teman-teman. Seperti saya, seperti saya. Oke. Kita bisa mulai berarti nih Pak Wayne ya. Silakan nih, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi, di mana sebenarnya kita harus mulai investasi. Jadi jangan tunggu harus masuk dunia pekerjaan dulu baru mau belajar. Betul. Justru saat di kampus, gali ilmu sebanyak mungkin, gali informasi sebanyak mungkin. Jadi pada saat masuk dunia pekerjaan, ready. Betul. Jadi kalau ada ads, Instagram ads, Facebook ads, apalagi yang
lagi trending sekarang itu ada yang trading binomo lah, binary lah, saham itu apa? Karena sekarang semuanya udah by teknologi ya Pak ya. Ya, semua Semua udah by online. online. Jadi Dari laptop, dari dari HP, handphone. searching muncul. Oh. Gitu. Tiba-tiba lagi main PUBG gitu kan, pas masuk ke internet bagaimana cara untuk cheating PUBG gitu kan, muncul gitu iklan gitu, mungkin malah bukan iklan game, iklan trading, apa nih iklan trading, banyak gitu loh dia. Jadi kita cerdas berinvestasi nih ya, kita mau ngobrol ya. Nah, kenapa generasi Z? Oke, saya jelasin dikit ya ke teman-teman, dosen-dosen juga pasti semoga sepaham dengan saya. Kita ini diskusi ringan aja. Kalau lihat presentasi saya yang slide 3, mungkin teman-teman di sini ini ruangannya gede nih, jadi ada operator saya segala di macam sini nih. ruangannya, makanya saya bilang ini banyak yang nontonin kita nih Pak. Ya, udah di slide ketiga ya, itu ada generation baby boomer. Siapa nggak kenal Bill Gates? Kenal dong. Ya, pendiri apa? Microsoft. Generasi X. Nah, itu dari lahir tahun 65 sampai 80. Mungkin dosen-dosen tadi ibu semua ya. Bu dosen pasti mungkin masuk di generasi X ya, atau mungkin generasi Y, let's say. Nah, kalau saya generasi Y. Nah, generasi Y berarti yang lahir tahun 80 sampai tahun 96. Nah, generasi Z ini teman-teman nih yang masih ngampus, yang masih kuliah. Ada yang lahir tahun 99, berarti kalian itu lahir di saat era digital. Next slide-nya, pasti kalian tahu nih siapa dong? Yang gini-gini aja hasil. Mana belum ada. Oh ini. Fighting Ini pacar-pacar saya. Perkenalkan. Ini pacar-pacar. Ini kebetulan ini siapa masih pada tahun ya. Ini dari kanan ke kiri siapa namanya dia nih? Yang rambut belah tengah warna semuanya pirang. belah tengah Pak. Dari pirang loh. Ini namanya Jong Hyusok. Nah ini Jong Hyusok sampingnya. Pacar saya perkenalkan namanya Pak Jimin. Harap lo ya Pak Jimin. Nah, sebelah tengahnya itu adalah Uri Leader alias leader saya Kim Namjoon. Nah, udah. Ini soalnya ini fansnya BTS loh teman-teman ya. Tolong bukan BTS tapi BTS. Itu gua aja kalau ngomong BTS disalah-salahin, harusnya BTS. Tapi saya ya? Sedikit yang penggemar BTS angkat tangan. Kita army garis keras ini. Kita lihatnya semua booming ya, artinya industri kreatif berkembang. Kemudian generasi Z pasti tahu ini. Nah, next-nya pasti tahu nih siapa nih? Yang dua orang nih, yang Just No Limit tahu dong, yang main gamer tahu dong, Just No Limit dong, si Bayu Skak tahu dong. Nah kalau kalian nonton YouTube yang sekarang nih si Ando Vial, Skinny Indonesia 24, nah si Bayu lebih dari TV Boom. Yoi. Si Bayu Skak ini salah satu sociopreneur lah, creative planner. Dia punya YouTube sendiri lah. Artinya teman-teman juga, saya pengen jadi YouTuber gitu. Ada yang salah? Nggak ada, gitu kan. Jadi udah arahnya sudah semakin ke digitalize, semua dari TV konvensional sekarang arahnya ke private TV, which is YouTube ya. Nih, next-nya siapa yang sering main game? Tadi saya udah sebutin PUBG. Saya main PUBG masih level paling bawah dia. Kamu main PUBG nggak? Main apa? Saya mah nggak suka main game, Pak. Merias saya gitu ya, lebih suka tutorial ya. Aja. Oke, ada yang main Mobile Legend semua ya. Dulu kan dilarang nggak boleh main Mobile Legend. Sekarang kan industri kreatif udah berkembang nih teman-teman. Lombanya, kemudian kompetisi internasional, kompetisi Indonesia. Artinya malah presiden kita, Presiden Jokowi dengan industri kreatifnya malah kalau ada yang mau untuk berkarir ke situ diseriusin. Jadi jangan setengah-setengah. Jangan nggak jadi gamer iya, nggak lulus kuliah juga iya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kuliah, refreshing ya main game dikit-dikit nggak apa-apa. Kalau mau jadi gamer sekalian langsung ambil kuliah jurusan gamer ada. Di Jakarta kan kalau nggak salah Unikom itu udah mulai masuk kurikulumnya untuk mau masuk ke gamer loh, untuk persiapannya. Tapi kalau mau ya ke Korea lah, ke Jepang, Singapura udah ada kampusnya khusus untuk jadi gamers. Jadi memang dididik untuk menjadi gamers gitu ya? Ya, tapi nggak nanggung ya. Kalau mau jadi gamers jago sekalian, karena kan habisin waktu, tenaga, kuliah semua. Juga lumayan mahal gitu Pak ya? Lumayan mahal, tapi hadiah juara-juaranya kan juga lumayan tuh. Next slide-nya tuh. Lihat tuh, EVOS juara Mobile Legends M1 World Championship dalam duel dramatis. Kemarin Indonesia juara PUBG Mobile tim, saya lupa nama timnya. Ya, Bigetron ya. Bigetron itu 2 kali juara dunia loh. Dia kemarin di Malaysia ya, tuh ya, benar ya. Dan price-nya itu 180.000 US, itu kalau dirupiahin 3M. Jadi benar-benar oke, ini salah satu bidang yang bisa aja ditekuni, tapi nggak tahu gitu. Tapi mungkin yang accounting ya nggak mungkin lari ke gamers kan, pasti ngitunginnya perpajakan. Accounting main game yang ada ngomongin ini Pak apa tuh Sinkostan. Sinkostan. Gila gue masih ingat tuh kan. Ini mungkin ada dosen matematika kali ya, aljabar di sini. Saya jangan dah. Nah,
Ternyata, next slide-nya ya, generasi Z itu dominasi pengguna internet selama pandemi COVID. Betul. Tahu nggak, di Indonesia ini, setelah COVID, 40% rate internet naik. Dan ternyata, teman-teman ini, dari yang usia mungkin sekarang 19, 20, 18 kali, Pak, ya. 18 ke atas, itu yang mendongkrak pengguna internet selama pandemi COVID. Artinya, ya semua kaum rebahan lah kalau mau dibilang ya. Mungkin pernah baca kalau anak-anak Jakarta bilang kaum rebahan. Next-nya, kalau kita lihat, ditanya nih, coba saya tanya ke teman-teman yang ada di webinar ini. Ada Mario Mantik, Pascalia, ada Meini, siapa ini? Meini, Meiren, Meiren. semua. Kalau ditanya, kalian masuk kampus itu dipaksain orang tua atau keinginan diri Jawab sendiri dah. sih? Nah, itu. Kalau saya disuruh, Pak. Karena banyak juga pekerjaan. Ini reality ya. Ini buat ibu-ibu dosen juga ya. Jurusan apa tamatnya, apa kerjanya Iya, apa. betul. Dan ternyata, di kampus itu bukan hanya kita menimba ilmu yang baik dari dosen-dosen kita yang berpengalaman yang ada di Unika de La Salle, Manado contohnya, tapi kita juga harus ambil experience, pertemanan, koneksi, dan sebagainya. Karena bisa jadi lulus accounting akhirnya kerja di pertambangan. Bisa jadi nggak pegang, nggak di back office, nggak jadi akuntan, tapi misalkan jadinya operator mesin berat, lumayan tuh gajinya contohnya kan. Jadi kita nggak bisa menebak kemana arahnya, Betul. karena nanti saya akan jelaskan banyak pekerjaan yang nanti manusia human touch-nya akan tereliminasi, malah akan diganti dengan Ini ada yang robot. jawab Ini nih. Christiania Milenia nih. Saya Kalau kuliah saya, karena keinginan diri sendiri. Bagus. oke, good. Jurusan apa Milenia? Accounting saya, Pak. Christina. Accounting ya dia ya. jadinya. Accounting ya. Oke. Nah, kembali lagi, ternyata dari data yang ada, cita-cita pilihan generasi Z ini diambil dari Tirto ID, dibuat sampling ke seluruh Indonesia. Jadi ternyata kalau para wanita ya, itu cita-citanya berdasarkan jenis kelamin, kalau wanita itu dokter, pengen jadi dokter. Kalau ditanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Kalau wanita ditanya jadi apa? Artis nih. Artis ini ada influencer, YouTuber, segala macam nih. Atau presenter TV. Pengusaha juga ada. Chef ya. Koki ya. Di restoran-restoran besar misalkan. Nah itu kalau cewek. Kalau tanya ke cowok, ternyata anak-anak cowok ini pengen jadi dokter yang nomor satu. Kedua, gamers. Gamers. Jangan salah loh, Dian. Gamers ini udah menjadi cita-cita. Iya, adik saya juga gitu, Pak. Betul. Benar Adik kan? saya laki-laki, saya tanya mau jadi apa? Saya mau jadi ini aja lah. Mau jadi main game aja. Emang game ada duit ya? Ya saya kan kolot ya, Pak. Mohon maaf. Ternyata sekarang game ada duitnya loh. Ternyata game sekarang ada Nah. duitnya gitu. Nah, ini cita-cita pilihan generasi Z ya. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ke slide berikutnya. Bidang pekerjaan, ternyata memang untuk wanita memilih untuk berkarir di kesehatan. Jadi dokter, jadi perawat, jadi medical technology ya di laboratorium. Juga ternyata menjadi pengusaha. Tapi anak-anak cowok lebih memilih menjadi Condongnya untuk pengusaha. menjadi pengusaha. Kenapa? Contoh, kalau menjadi PNS, let's say ya, teman-teman yang di Manado, ikut CPNS, harus ada orang dalam. Aduh, banyaklah nepotisme kiri kanan. Kita ngomong real ya, teman-teman ya, yang terjadi. Ini untuk persiapkan kalian, tahu mau jadi apa nih nantinya. Ya, ternyata kalau para pria pengen punya usaha. Nah, kayak ada beberapa orang kamu punya adik kan? Ada nih di sini namanya Garit. Dia punya adik. Rit, mana Garit Nggak tuh? ada, Pak. Di sebelah ya. Dia adiknya buka usaha kopi, kedai kopi, terus sablon. Oh ternyata entrepreneur muda, wirausaha muda udah berkembang. Entah jualan di Tokopedia lah, di Bukalapak, Marketplace. Ternyata keinginan para pria ini, anak-anak muda ini, pengen jadi pengusaha. Tapi ada tantangan loh. Nggak semua orang bisa jadi pengusaha, nggak semua orang bisa cocok jadi kerja lapangan. Tergantung minat, tergantung bakat, skill dipelajari di SMA, dimantapkan di kuliah, di bangku kuliah dengan jurusan masing-masing kan. Nah ternyata ada tantangan nih dalam generasi Z next-nya. Pertama itu digital disruption. Digital disruption itu, untuk Dian dan teman-teman tahu juga, adalah kondisi yang terjadi akibat perubahan teknologi digital dalam bentuk model bisnis era digital. Dia akan berpengaruh kepada kemudahan, kecepatan, kejelasan, keamanan. Saya kasih contoh seperti ini. Dulunya orang pakai Kaskus, sekarang sudah ke marketplace. Dulunya manual, sekarang otomatis. Dulunya susah mencari barang, sekarang searching di Google semua sudah ada. Oleh karena ada digital disruption ini, maka
Akibatnya itu sangat signifikan. Tenaga manusia dikurangi. Sekarang saya kasih contoh nih. Kalau nggak salah saya cari informasi di Manado itu ada jalan tol yang sudah dibangun ya dari Manado Bitung, Manado Armandi di Bitung ya. Tolong koreksi teman-teman. Tadi saya coba sempat riset sedikit lah. Dulunya berarti di pintu tol kan ada penjaga tol dong. Ya, kartu kasih, terus kasih kembalian dan segala macam. Sekarang udah otomatis. Artinya tenaga kerja di bidang kalau tol yang pegang jasa raharja ya kalau nggak salah aja. Jasa raharja ya, bukan jasa marga, sorry, jasa raharja. Jasa raharja Itu bus ya? asuransi lagi. itu. Saya malah bus, malu deh gue. Jadi semua jadi otomatis. Di pintu tol udah nggak ada lagi orang yang jaga. Tap doang, pakai e-money, udah masuk keluar. Jadi artinya tenaga manusia udah nggak dibutuhkan, kan bahaya. Betul. Hati-hati loh. Accounting sekarang udah banyak POS system yang dibangun, encoder, yang memasukkan data, udah langsung otomatis ada AI. Ya, ada Mocha POS dan sebagainya. Pawon. Pokoknya yang punya luar negeri juga banyak. Sekarang malahan anak-anak Indonesia sudah buat versinya masing-masing. Mungkin tiap kampus juga ada proyek seperti itu. Artinya, banyak tenaga manusia yang semakin berkurang. Digantikan dengan robot. Mau nggak kamu diganti sama robot? Saya nggak mau. Kenapa? Oh, saya lebih berguna daripada robot, Pak. Berguna. Emang kamu berguna? Berguna, Pak. Oke, baik. Kamu Orang berguna. rumah saya. Oke, baik. Contoh perbankan juga. Di posisi teller, Iya, BCA. Sekarang. semua udah tarik tunai, setor udah sampai di mesin kan? Antara semua udah pakai QR code, semua Enggak, udah Pak, buka akun bank juga udah pakai online nanti mau ganti sekarang. kartu juga sekarang Udah udah online. masuk ke kotak Kotak booth-nya kan? kotak booth-nya gitu, terus kita kayak ngobrol gitu sama orang. Tahu Iya. orangnya dari Jadi mana. udah pakai kamera terus masuk booth. Dulu CIMB Niaga saya sempat tahu. Jadi kalau mau withdraw uang pakai face scan. Jadi tinggal taruh muka gini, wajah gini, udah ke scan terus sebutin nama. Jadi customer online service-nya ngontak si customer di dalam booth-nya itu pakai suara. Dikenali dari suara, dikenali dari wajah. Udah kayak gitu. Artinya manusia udah nggak digunain dong. Bahaya dong. Nah, jadi hati-hati nih. Ya, kemudian Prime Academy juga ya, kita juga melakukan riset di mana ternyata lapangan pekerjaan yang semakin sedikit. Ini adalah salah satu dampak dari tantangan untuk generasi Z buat teman-teman. Kamu akan bersaing dengan generasi sebelumnya. Nih, kalian setelah tamat mau melamar kan pekerjaan kurang. Bener nggak? Betul. Kedai-kedai kopi tutup. Banyak yang sekarang lagi corona SPG juga, Pak. mau jualan counter HP tutup. Bank-bank nggak terima lagi lamaran. Teller. Banyak yang layoff, yang pecat-pecatin karyawan karena mengurangi cost perusahaan, cost company, ya, corporate. Belum lagi, kalian akan bersaing dengan generasi Y. Ya kayak kamu, Dian. Saya kenapa, Pak? Kan kamu generasi Y dong. Oh, kamu iya, nggak iya. dikasih tahu tanggal lahir dong. Jangan, Jangan Pak. ya tahun lahir. Oke, Jangan. fine. Terus saya dikatain tua. Jadi, yang belum lulus, yang udah mau lulus nih ya, yang tingkat 4 atau tingkat 3, akan bersaing dengan kayak kita-kita ini. Berarti kesempatannya semakin kecil dong. Betul sekali. Tantangan juga nih. Nah, makanya di slide berikutnya saya bilang ke teman-teman yang lain, ya, yang kemarin saya juga ngasih, Prime Academy ngasih program seperti ini ke kampus LP3I Jakarta. Saya bilang, jangan pilih-pilih pekerjaan. Jangan gengsi, oh saya harus masuk Freeport. Kayak yang waktu itu ya, Pak, yang berita yang waktu itu. Saya harus kerja di HSBC. Tapi keterima lamaran di BRI. Jadi ngajuin aplikasi lamaran kerja ke 5 bank. Keterimanya di BRI. Cita-citanya mau kerja di Citibank. Tapi keterima di BRI lah. Aduh, BRI ngapain ya? Bank Rakyat Indonesia, adanya di kampung-kampung. Ditolak. Jangan loh. Sekarang susah cari kerjaan. Makanya problem di generasi Z selalu milih pekerjaan. Makanya pada saat diterima rezeki kalian di situ, ambil. Jangan menunda setelah diterima jangan ditunda. Karena pelamar juga ratusan, ribuan orang untuk satu posisi. Ya. Nah, teman-teman pasti saya pengen kerja di startup yang kayak kerja di Google gitu, di Facebook gitu kan. Nah, kesempatannya bagaimana? 20.000 orang pelamar yang dicari 5 orang. Berarti harus tergantung hoki. Salah satu, tergantung skill, tergantung mungkin nilai IPK dilihat atau enggak. Sekarang malah startup tidak melihat nilai IPK. Enggak, cuma lihat dari skill-nya. Ditaruh, oke, tes, tolong desain. Oke, tolong coding ini 2 hari selesai.
Oke, tolong buat aplikasi akunting seperti ini. Hmm. Dalam 1 minggu selesai. Nah, begitu cara mereka untuk ngetes. Artinya harus berbasis kompetensi, skill. Ya, jadi jangan teman-teman terlalu banyak memilih pekerjaan. Kemudian, next-nya, skill yang berganti dan kurang dikuasai. Oleh karena akibat digital disruption, Prime Academy membuat riset bahwa kita itu ternyata harus masuk ke sebuah courses. Harus belajar lagi artificial intelligence. Kan itu butuh duit tuh, Dian. Butuh uang. Ambil kelas Udemy aja udah berapa? Ya. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya sangat berpengaruh.